Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Nita Febrianti Jafar, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak. Sebelum kita memasuki materi inti, kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana alur berpikir mengelola perubahan menggunakan inquiry apresiatif. Alur berpikir dalam mengelola perubahan menggunakan paradigma inquiry apresiatif dimulai dengan menyusun atau merumuskan visi. Kemudian diturunkan menjadi prakarsa-prakarsa perubahan dan dicapai secara kolaboratif menggunakan tahapan bagja. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Oleh karena itu, visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan murid yang berkarakter, cerdas, dan berbudaya dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikut penjelasannya. Yang pertama, berkarakter. Saya mengharapkan murid memiliki sifat yang selalu dikagumi, berbudi pekerti luhur yang menjadi tanda-tanda kebaikan dan kematangan moral sehingga dimanapun mereka akan merasakan manfaat dari karakter yang mereka miliki. Yang kedua, cerdas. Saya mengharapkan murid memiliki perkembangan akal budi untuk berpikir dan mengerti. Tajam pikirannya, sempurna pertumbuhan tubuhnya, sehat, kuat, cermat, dan tangkas. Yang ketiga, berbudaya. Saya mengharapkan murid tumbuh menjadi manusia yang berbudaya. Artinya, murid yang menguasai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya, khususnya nilai-nilai etnis dan moral yang hidup dalam kebudayaan masyarakat. Untuk mendukung visi, diperlukan prakarsa-prakarsa perubahan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai. Dalam hal ini, prakarsa perubahan yang akan saya angkat adalah menumbuhkan sikap tanggung jawab murid melalui loker, lembar observasi, dan kesepakatan belajar. Untuk mencapai prakarsa perubahan yang kita inginkan, diperlukan alat atau model manajemen yang dapat membantu kita dalam menyusun rencana-rencana yang akan dilakukan. Dalam hal ini, kita akan menggunakan tahapan bagja. Tahapan bagja berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab bersama dengan melakukan penyelidikan. Kemudian, tindakan penyelidikan dilakukan bersama orang lain sesuai sifat bagja. Adapun tahapan bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Yang ketiga adalah gali mimpi. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Berikut adalah kanvas bagja sesuai dengan prakarsa perubahan yang akan saya lakukan, yaitu menumbuhkan sikap tanggung jawab murid melalui loker, lembar observasi, dan kesepakatan belajar. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat pertanyaan utama. Pertanyaan saya di sini adalah, apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab murid melalui loker, lembar observasi, dan kesepakatan belajar? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, mengkomunikasikan rencana yang akan dilaksanakan dengan kepala sekolah. Yang kedua, berkolaborasi dengan murid dan wali kelas. Yang ketiga, mengidentifikasi kegiatan yang mencerminkan nilai tanggung jawab berdasarkan kesepakatan belajar.
Langkah yang kedua adalah ambil pelajaran. Adapun pertanyaannya adalah, apa kemampuan atau keterampilan yang saya miliki untuk manajemen kelas untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab murid? Berikutnya, apa yang dimiliki oleh murid sehingga dapat mendukung rencana ini? Dan yang terakhir, siapa warga sekolah yang telah berhasil dalam menumbuhkan tanggung jawab murid? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah, yang pertama, melakukan refleksi diri mengenai kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, mengidentifikasi kebiasaan masing-masing murid melalui diskusi santai dan melakukan survei pengalaman atau meminta pendapat kepala sekolah, guru, atau orang tua. Dan yang terakhir, mencari contoh nyata dari kepala sekolah atau rekan guru yang telah berhasil dalam menumbuhkan tanggung jawab murid. Langkah berikutnya adalah gali mimpi. Adapun pertanyaannya adalah, apa yang saya harapkan atau impikan terjadi ketika tanggung jawab murid sudah tumbuh melalui kesepakatan belajar yang telah ditentukan bersama? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah membuat gambaran berupa poin-poin penting tentang proses dan hasil yang diharapkan. Misalnya, muncul kesadaran murid untuk berkata jujur sesuai apa yang telah dikerjakan. Yang kedua, murid akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru tanpa perlu diingatkan berkali-kali. Dan yang ketiga, kedisiplinan murid semakin kuat dengan adanya kesepakatan belajar. Kemudian tindakan berikutnya adalah mendokumentasikan setiap proses yang dilakukan melalui lembar observasi. Berikutnya, jabarkan rencana. Adapun pertanyaannya adalah, bagaimana langkah awal dan sederhana untuk memulai rencana kegiatan ini? Apa inovasi yang perlu dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan di kelas? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah melibatkan murid melalui diskusi bersama mengenai hal-hal yang perlu menjadi kesepakatan belajar di kelas. Yang kedua, melakukan konsultasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk mencari ide dalam membuat inovasi kesepakatan belajar. Dan yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan memantau proses dan hasil kegiatan loker, lembar observasi, dan kesepakatan belajar? Selanjutnya, siapa saja yang dapat dilibatkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan loker? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan supervisi oleh kepala sekolah dan rekan sejawat. Berikutnya, mengajak rekan guru di sekolah untuk ikut berpartisipasi sehingga dapat mendorong pemberian umpan balik. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat.